Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Rabu 22 April 2026, yang kali ini bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami, baik yang kuat maupun yang lemah. Bukalah hati kami untuk mendengar suaramu, ajarlah kami bukan hanya menerima pertolonganmu, tetapi juga menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14 yang demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari daratan, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu pengalaman yang mungkin pernah sahabat Petra alami, yaitu ketika kita sudah berusaha keras tetapi hasilnya kosong. Semalaman para murid menjala ikan. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka nelayan berpengalaman. Namun malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini bukan sekedar cerita tentang gagal menangkap ikan. Ini adalah cerita tentang kelelahan, kegagalan, dan kekosongan hidup. Dan bukankah itu juga yang sering kita alami? Kita sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kita sudah berjuang dalam keluarga,
tetapi terasa tidak dihargai. Sudah melayani Tuhan, tetapi hati terasa kering. Bahkan ada saat-saat di mana kita hanya bisa berkata, "Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Pagi itu Yesus berdiri di pantai. Ia bertanya, "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab jujur, "Tidak ada." Saudaraku yang terkasih, Yesus tahu jawabannya, tetapi ia tetap bertanya, karena ia rindu murid-muridnya dengan jujur mengakui keadaannya. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita sulit berkata, "Saya lelah, saya gagal, saya butuh pertolongan." Dalam kehidupan sehari-hari kita ingin terlihat kuat. Padahal justru di titik kejujuran itulah pertolongan Tuhan mulai bekerja. Seorang teolog Katolik bernama Henry Nouwen pernah mengatakan bahwa luka dan kelemahan kita bukanlah penghalang untuk dipakai Tuhan. Justru hal tersebut bisa menjadi jalan bagi kasih Tuhan untuk bekerja. Artinya Tuhan tidak menunggu kita kuat, tetapi Ia datang ketika kita lemah. Sahabat Petra yang terkasih, Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Secara logika, menurut saya ini aneh. Kenapa aneh? Karena mereka sudah mencoba semalaman. Lalu apa bedanya kanan atau kiri? Tetapi mereka taat, dan hasilnya luar biasa. Jala mereka penuh. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali hidup berubah bukan karena langkah besar, tetapi karena ketaatan kecil di tengah kondisi lemah. Tetap sabar saat lelah, tetap jujur saat terdesak, tetap berdoa saat hati kosong, dan ketaatan-ketaatan kecil itulah menjadi pintu bagi karya Tuhan. Lalu ketika mereka sampai di darat, Yesus sudah menyiapkan api, ikan, dan roti. Perhatikan ini. Yesus tidak hanya memberi ikan, tetapi Ia mengundang mereka makan bersama. Dan menurut saya, ini bukan sekedar makan. Ini adalah sebuah pemulihan relasi. Para murid-murid yang ketika itu mereka merasa sebagai orang yang gagal, merasa orang-orang yang penuh dengan kekecewaan, merasa sebagai orang-orang yang tidak layak di hadapan Kristus, dipulihkan kembali oleh Kristus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya menyelesaikan masalah kita, tetapi Tuhan juga memulihkan hati kita. Dan disinilah pesan pentingnya. Setelah para murid ditolong, mereka tidak berhenti sebagai orang yang ditolong. Mereka dipanggil kembali untuk melayani. Henry Nouwen menyebut hal ini sebagai the wounded healer, yang terluka yang menyembuhkan. Artinya justru orang yang pernah mengalami luka, yang pernah mengalami kegagalan, dan pernah mengakui akan kelemahannya, justru bisa menjadi penolong yang paling efektif dan tepat bagi sesama mereka. Mengapa? Karena orang-orang tersebut tahu betul rasanya sakit. Tahu betul bagaimana mereka pernah dihakimi. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih berempati. Karena mereka pernah di posisi tersebut. Jika saudara saat ini merasa lemah, tetapi jangan berpikir bahwa hidup saudara tidak berguna.
Bisa jadi justru melalui pengalaman itulah Tuhan sedang membentuk saudara untuk menjadi saluran pertolongan bagi orang lain. Dan di dunia hari ini seringkali orang yang lemah justru diabaikan. Orang miskin dianggap mereka adalah orang-orang yang malas. Yang gagal dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu. Yang jatuh dianggap karena kesalahan mereka sendiri. Dan itu realitanya. Bahwa kita hidup dalam budaya yang cepat menghakimi. Maka kemudian saya melihat dan belajar dari seorang filsuf dan tokoh pendidikan asal Brasil, yaitu Paulo Freire, yang mengatakan bahwa tugas manusia adalah saling memanusiakan, bukan saling merendahkan. Dan Yesus memberikan teladan itu. Ia tidak berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu bisa gagal? Apakah berarti kamu kurang iman? Berarti kamu kurang usaha?" Tidak. Namun Yesus hadir. Yesus mendengar. Yesus memberikan apa yang dimilikinya dan Yesus memulihkan mereka. Itulah cara Tuhan menolong yang lemah. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga hidup dengan cara yang sama? Sahabat Petra yang terkasih, menolong yang lemah tidak selalu melalui tindakan-tindakan yang besar. Justru menolong yang lemah seringkali melalui hal-hal yang nampaknya sederhana. Misalnya, kita mendengarkan tanpa menghakimi. Kita hadir secara penuh bagi orang-orang yang sedang kesepian. Kita membantu semampu kita. Kita memberikan perhatian kecil kepada orang lain. Mungkin kalau kita bawa dalam kehidupan di keluarga maupun juga dengan sahabat-sahabat kita, mungkin yang bisa kita lakukan adalah ketika pasangan kita sedang lelah, kita menopangnya. Anak-anak kita butuh untuk didengarkan, kita hadir untuk mendengarkan anak-anak kita. Ketika teman-teman kita sedang kehilangan harapan, maka kita hadir untuk menguatkan mereka. Dan Tuhan menaruh kita dalam kondisi itu bukan karena kebetulan, tetapi karena kita dipanggil untuk menjadi tangan Tuhan bagi mereka. Maka saat ini mari kita merenung. Di bagian mana hidup saya sedang lemah? Sudahkah saya jujur di hadapan Tuhan? Siapakah di antara saya yang sedang membutuhkan pertolongan? Apakah saya mau menjadi penyembuh yang terluka? Yesus masih berdiri di tepi pantai kehidupan kita. Ia melihat kita. Ia memahami kita dan ia mengundang kita. Mari sarapanlah. Ini adalah sebuah undangan kasih, sebuah undangan pemulihan, sebuah undangan untuk kita hidup kembali dan menjadi berkat. Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita lemah, Tuhan menolong kita. Dan ketika kita sudah ditolong, kita dipanggil untuk menolong yang lemah. Karena dunia ini tidak kekurangan orang kuat, tetapi sangat membutuhkan orang-orang yang mau memanusiakan sesama dan menghadirkan kasih Tuhan bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau hadir dalam kelemahan kami. Engkau tidak meninggalkan kami saat kami kosong dan gagal, dan ajarlah kami untuk tidak malu dengan kelemahan kami, tetapi jujur dengan diri kami dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi saluran kasih-Mu, menolong mereka yang lemah, menguatkan yang putus asa,
dan menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi Rabu 22 April 2026. Dan kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan sahabat Petra dimanapun saudara berada. Amin.